Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Kita berjumpa lagi di MK Manajemen Bisnis Syariah di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya semuanya dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Bicara tentang manajemen bisnis syariah, tentu ini menjadi satu hal yang menarik untuk dibicarakan karena sekarang banyak sekali di geopolitik dan ekonomi yang demikian cepat berubah, gitu ya. Banyak bisnis-bisnis yang mungkin tidak survive, tidak sustain. Maka konsep manajemen bisnis syariah ini menjadi salah satu bukan hanya alternatif ya, tapi solusi ya, saya kira ya, karena dengan perubahan yang begitu cepat, dinamika bisnis ya, yang demikian cepat ya, ada volatilitas di mana-mana, maka manajemen bisnis syariah menjadi salah satu solusi yang barangkali bisa dikaji untuk lebih dalam lagi. Hari ini kita bicara tentang dasar-dasar ya, tentang bagaimana memahami integrasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan bisnis secara CPMK ya. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen bisnis syariah secara perkembangan prinsip-prinsip syariah dan juga tentu perbedaan ya antara manajemen konvensional dengan manajemen syariah yang akan kita bedah nanti ya. Tentu ini menjadi satu satu concern kita ya, untuk bagaimana antara manajemen ya konvensional dengan manajemen syariah seperti itu ya. Kemudian definisi manajemen syariah adalah pengelolaan aktivitas bisnis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek manajemen. Pendekatan ini menjadikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian bisnis. Kemudian dalam manajemen bisnis syariah, setiap keputusan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tentu sangat menonjol dalam bisnis syariah, ya, kemaslahatan itu ya. Berikan kemaslahatan ya bagi yang berbisnis gitu ya, sama-sama memberikan keuntungan kemaslahatan. Kemudian bisnis dipandang sebagai ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kita bicara ruang lingkup. Pertama ada fungsi planning ya, perencanaan berbasis syariah. Kemudian ada organizing atau perorganisasian yang syariah atau Islami. Kemudian ada kepemimpinan ya, leader beretika syariah. Kalau kita mengacu prinsip Rasulullah SAW ya tentu ya ada sidik ya, kemudian ada tablik, amanah, dan fatolah ya, pemimpinan yang sangat menentukan juga. Kemudian ada pengendalian atau controlling sesuai syariah. Kemudian bagaimana dimensi etika dalam manajemen syariah ya, dimensi hukum Islam atau fikih muamalah, kemudian dimensi sosial dan kemaslahatan umat, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam bisnis gitu ya. Kemudian kita kaji ya tentang prinsip ya, syariah. Yang pertama adalah tauhid. Ya, tauhid berarti keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta dan penguasa alam semesta dalam konteks bisnis syariah. Tauhid menjadi fondasi utama yang mengarahkan seluruh aktivitas bisnis sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah. Kemudian implikasi tauhid dalam bisnis. Nah, ini penting ya, implikasinya setiap keputusan bisnis harus selaras dengan nilai-nilai ilahi ya, jadi semua harus terintegrasi ke dalam nilai-nilai ilahi. Kemudian pengusaha bertindak sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi ya. Kemudian akuntabilitas tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisnis yang dijalankan ya itu akan ada arahnya, akan ada batasannya ya, di mana bisnis tidak selalu ya orientasi pada manusia, tapi dia harus bertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kemudian tujuan bisnis bukan semata keuntungan materi melainkan keberkahan. Jadi kalau keberkahan jadi tujuan, maka bisnis ini akan sustain ya, akan berjalan dengan lancar ya. Kemudian dengan landasan tauhid, pelaku bisnis syariah menyadari bahwa segala sumber daya adalah amanah dari Allah yang harus dikelola secara bertanggung jawab dan bermartabat. Kemudian prinsip amanah ya. Amanah berarti kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan setiap amanah
yang diberikan. Dalam konteks manajemen bisnis syariah, prinsip amanah mewajibkan setiap pelaku bisnis untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mitra bisnis, karyawan, maupun masyarakat luas. Implementasi amanah ini dalam bisnis meliputi transparansi laporan keuangan, ya ini penting sekali, kejujuran dalam transaksi, kemudian pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab. Pemimpin yang amanah akan menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Prinsip ini menjadi fondasi integritas bisnis syariah yang membedakannya dari praktik bisnis konvensional yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. Yang sangat mendasar, yang satu, yang konven hanya orientasinya hanya profit atau keuntungan, ya. Kemudian prinsip keadilan yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan memberikan hak kepada setiap pihak sesuai porsinya. Dalam manajemen bisnis syariah, keadilan menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan dan transaksi. Prinsip keadilan mencakup perlakuan yang setara terhadap seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, baik karyawan, mitra bisnis, pelanggan, maupun masyarakat. Bisnis syariah menolak segala bentuk eksploitasi, penipuan, dan ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak. Untuk penerapannya adalah penetapan upah, ya, yang layak, kemudian transparansi harga, ya, kemudian ada bagi hasil yang proporsional, adil, ya, serta larangan monopoli dan spekulasi yang merugikan pasar, sehingga benar-benar prinsip keadilan, ya, ditegakkan, dijalankan, ya, di sini. Kemudian kita bahas, ya, tentang sejarah, ya. Di abad ke-7 praktik perdagangan syariah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Pada abad ke-12 sampai ke-15, jaringan perdagangan Islam berkembang di Asia, Afrika, dan Eropa. Di tahun 1963 mulai, ya, ada bank syariah pertama di dunia, yaitu di Midghamr di Mesir sana, ya. Kemudian tahun 1975 ada IDB, Islamic Development Bank, didirikan oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam di Jeddah. Kemudian tahun 1979 Pakistan menjadi negara pertama yang menerapkan sistem keuangan syariah. Tahun 1990-an ekspansi perbankan syariah ke Malaysia, Timur Tengah, dan Eropa yang mulai berkembang, ya, tahun 1900-an. Kemudian di tahun 2000-an pertumbuhan pesat aset keuangan syariah global melampaui 3 triliun US dollars. Tumbuhannya pesat di dunia secara global, ya. Pada pendirian Bank Muamalat Indonesia atau BMI, ya, tahun 1992 sebagai bank syariah pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membuka peluang dual banking system, ya. Berdirinya Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1999 sebagai otoritas fatwa, ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memperkuat regulasi pertumbuhan pesat, ya, lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT tampil di seluruh Indonesia, ya. BMT sampai sekarang kita lihat juga menjadi salah satu lembaga keuangan mikro, ya, syariah yang tumbuh, ya, di Indonesia sampai sekarang. Kemudian peluncuran sukuk negara SBSN perdana pada tahun 2008. Kemudian pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS tahun 2017. Indonesia masuk 10 besar ekonomi syariah dunia versi Global Islamic Economy. Pemerintah sekarang lagi mengupayakan, ya, agar Indonesia mungkin masuk ke jajaran 3 besar, ya, ekonomi syariah dunia, ya, versi Global Islamic Economy, ya, karena ekonomi Indonesia tumbuh dengan cukup baik. Kemudian kita mapping, ya, kita bikin matrik, ya, antara perbedaan manajemen konvensional dan syariah. Yang pertama dari sisi tujuan, ya. Kalau dari sisi tujuan, kalau konven itu memaksimalisasi profit semata, ya. Sementara di syariah adalah falah, kebahagiaan dunia dan akhirat dari sisi tujuan. Kemudian secara prinsip, kalau konvensional adalah berbasis sekuler dan biasanya bebas dari nilai agama, ya. Kalau syariah adalah prinsip tauhid, amanah, dan keadilan. Kemudian secara etika, ya, kalau konven berdasarkan hukum positif, kemudian syariah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dari sisi akuntabilitas, konven kepada pemegang saham, kalau akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat, ya. Ini perbedaan yang mendasar. Kemudian dari sisi karakteristik, ya, ini ada karakteristik, ya, syariah. Adapun landasan etikanya adalah seluruh aktivitas bisnis didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian larangan riba, ya, melarang segala bentuk bunga dan eksploitasi finansial, mendorong sistem bagi hasil yang adil dan transparan. Ya, sekarang banyak sekali
case-case ya aktual kontemporer sekarang, ekonomi tumbuh ya kurang menggembirakan, kemudian muncul praktek-praktek ribawi baik online maupun yang langsung begitu ya. Ini sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan dengan konsep syariah akan bisa mengurangi ya, meminimalisir ya konsep ribawi. Karena banyak yang terjerat ya dan akhirnya malah tidak tertolong. Kemudian dari orientasi pemangku kepentingan mengutamakan keseimbangan kepentingan semua pihak, ya, pemilik, karyawan, pelanggan dan masyarakat luas. Kemudian bagi risiko usaha ditanggung bersama secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola bisnis. Ini tergantung apakah mudharabah ya pemodal, yang satu adalah pengelola, atau musyarakah di mana sama-sama menyetor modal kemudian menjalankan bisnis ya untuk dibagi risikonya termasuk keuntungannya tentunya. Kemudian ada ciri khasnya adalah pendekatan integratif memadukan prinsip bisnis modern dengan hukum Islam atau fikih muamalah secara menyeluruh. Kemudian fokus maslahah mengutamakan kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat di atas keuntungan semata. Kemudian etika dan spiritualitas mengedepankan nilai moral Islami, kejujuran, amanah dan tanggung jawab dalam setiap keputusan. Kemudian kepatuhan syariah, seluruh aktivitas bisnis tunduk pada aturan halal haram dan prinsip maqasid syariah. Itu ciri khas. Kemudian implementasi prinsip syariah kini diterapkan secara nyata dalam dunia bisnis modern. Produk keuangan Islam seperti perbankan syariah, sukuk dan asuransi takaful hadir sebagai alternatif yang sesuai nilai Islam. Sertifikasi halal memastikan produk dan layanan memenuhi standar syariah, meningkatkan kepercayaan konsumen muslim secara global. Kemudian implementasi prinsip tauhid, amanah dan keadilan terlihat dalam praktek bisnis modern seperti rantai pasok etis, tata kelola perusahaan yang transparan dan investasi tanggung jawab. Perusahaan yang mengadopsi nilai syariah terbukti lebih dipercaya, berkelanjutan dan mampu memberikan dampak sosial bagi masyarakat luas. Ini implementasinya ya ternyata memberikan dampak yang lebih positif, lebih luas ya, lebih bagus buat masyarakat. Kemudian kesimpulan dan refleksi ya, manajemen bisnis syariah mengintegrasikan prinsip tauhid, amanah dan keadilan dalam setiap aspek pengelolaan bisnis. Secara perkembangannya baik global maupun di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan relevan. Perbedaan mendasar dengan manajemen konvensional terletak pada landasan spiritual dan etika Islam. Jadi mari kita internalisasi ya nilai-nilai syariah ini sebagai fondasi dalam langkah bisnis kita, sehingga mudah-mudahan ada keberkahan ya dalam bisnis yang dijalankan ya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya rekan-rekan mahasiswa ya. Selamat belajar dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan ya prinsip-prinsip bisnis syariah di dalam kehidupan kita, terutama yang menjalani praktek-praktek bisnis ya. Selamat mencoba berbisnis secara syariah. Mohon maaf ya apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.